Puji Tuhan. Nah, pagi ini saya akan share dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Hal Simpan Harta di Sorga. Pengajaran tentang simpan harta di sorga, kumpulkan harta di sorga, itu ada di Matius pasal 6. Ini suka disebut sebagai the golden rule, ajaran emasnya Tuhan. Ya. Khotbah di bukit itu semuanya ajaran emasnya Tuhan, aturan-aturan perintah emasnya Tuhan. Kalau disebut aturan emas, ajaran emas, the golden rule, berarti itu satu ajaran yang sangat penting tentang kerajaan Allah, penting buat setiap kita gerejanya dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan dari awal, ketika kita belajar tentang yang diajarkan tentang Tuhan, tentang hal simpan atau kumpulkan harta di sorga, ini kaitannya di mana Tuhan memberikan kepada kita masa depan berkat di dunia ini, tapi Tuhan juga memberikan berkat kepada kita masa depan nanti setelah kita mati. Simpan harta di sorga, kita akan menerima harta kemuliaan kekayaan ketika kita tinggal kekal selamanya di sorga. Menurut saya, pengajaran tentang simpan harta di sorga, pengajaran tentang setelah kita nanti mati tinggal di sorga kekal selama-lamanya, ini menurut saya pengajaran yang jarang diajarkan. Kenapa saya berani katakan statement ini? Sebab kalau saya melihat buku-buku di rumah yang saya punya, ada banyak buku saya punya, nggak sampai ribuan tapi ratusan saya punya buku. Mungkin tentang simpan harta di sorga, tentang tinggal kekal selamanya di sorga dengan Tuhan, ya itu paling 2. Seingat saya mungkin 3-4 buku, saudara, ya nggak banyak. Yang lain bicara tentang dosa, tentang salib, tentang pengampunan, tentang kedewasaan rohani dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi tentang kumpulkan harta di sorga, termasuk tinggal di sorga selamanya, itu sangat sedikit. Hamba Tuhan yang berani mengajarkannya. Saya pilih kata berani mengajarkan. Kenapa? Jarang yang mengajarkan. Coba ada cek beli di toko buku rohani yang ada di kota saudara. Coba cari buku tentang kehidupan yang kekal tinggal selamanya dengan Tuhan di sorga, atau kumpulkan harta di sorga. Sedikit sekali yang berani mengajarkan, karena ini menyentuh hal-hal yang juga sensitif di sini. Tapi saya coba menyampaikan pengajaran ini pagi ini kepada saudara. Sebutlah ini untuk melengkapi apa yang selama ini banyak pengajaran, mungkin sudah ribuan pengajaran, ratusan pengajaran yang Anda sudah terima, yang saya ajarkan sama saudara. Ini sebutlah melengkapi apa yang saya sudah ajarkan. Kita bicara pagi ini satu pokok tema firman tentang hal simpan atau kumpulkan harta di sorga. Ayo kita baca 2 ayat ini bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat 20. Sama-sama ya, 2 ayat kita membacanya. 2 dan 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari saya akan tunjukkan sama saudara sebetulnya apa yang dimaksudkan Yesus dengan pengajaran, dengan ajaran emasnya khotbah di bukit ini. Ketika dia katakan ayat-ayat ini kepada kita, ketika dia berkata jangan kumpulkan harta di bumi, kata Tuhan, sebab di bumi ngengat dan karat itu merusakkannya, bahkan pencuri bisa membongkar mencurinya, habis dong semuanya. Tapi Tuhan mengajarkan, menitik beratkan, mendorong kita dalam Matius 6 di ayat 20. Tetapi kata Tuhan, dia dorong kita, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kenapa? Sebab kata Tuhan, di sorga yang namanya ngengat dan karat tidak bisa merusakkan harta yang kita simpan di sorga, dan pencuri gak bisa bongkar dan mencurinya, gak bisa rusak. Harta di sorga bersifat kekal selamanya, tahan lama, gak bisa rusak, gak bisa layu. Sebetulnya apa maksud Tuhan ketika mengajarkan ajaran emasnya ini? Coba Anda lihat PowerPoint gambar ini. Sebenarnya
Yang Yesus ajarkan ini adalah sesuatu yang sangat bersifat umum, yang menjadi kecenderungan semua orang, bahwa kalau orang itu punya barang atau beli barang pasti ingin yang tahan lama. Saya kasih gambar di situ contoh, ketika seseorang atau kita beli baju. Ketika kita beli baju mau mahal mau murah, yang menjadi pilihan kita, harapan kita ketika kita beli baju itu nomor satu adalah bukan cuman bagusnya, bukan cuman modelnya yang kita pilih, tapi baju yang kita beli itu, yang kita punya itu adalah tahan lama, lama dipakainya. Tentu Anda setuju, sepakat dengan saya, kita nggak ingin punya baju, beli baju, kita pakai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali udah robek, udah pudar warnanya. Tentu kita nggak berharap punya barang, punya baju, beli baju yang nggak tahan lama. Selalu bukan cuma model yang kita pilih, bisa tahan lama gitu loh kita pakai. Saya pikir bukan cuma baju, kita beli sepatu juga sama. Sepakat dengan saya saudara? Anda beli sepatu bukan cuma mahalnya saja kan, bukan cuma modelnya bagus, warnanya bagus, coraknya bagus, apalah namanya gitu. Tapi juga menjadi pilihan saudara, pertimbangan kita ketika kita beli sepatu adalah sepatu ini kuat. Kita lihat, kita coba gitu ya. Sepatu ini waktu kita pakai kerja, kita pakai ke gereja, kita pakai hari-hari, sepatunya itu kuat dan tahan lama. Itu kecenderungan sifat kita, kebiasaan kita, pengen yang tahan lama. Sama dengan orang beli rumah. Anda beli rumah, menempati rumah, pengen kan rumah yang kita beli itu rumah yang kuat, rumah yang kokoh, fondasi bagus. Artinya gini, waktu kita tinggal di rumah itu tahan lama kita pakai. Anda tentu tidak ingin Anda beli sebuah rumah baru dipakai setahun, roboh, temboknya retak, temboknya hancur, sini roboh, sana roboh. Rumah gak tahan lama, kita gak harapkan, bahaya buat kita. Makanya saya ulang, sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus ini adalah sesuatu yang sangat bersifat umum. Itu menjadi tabiat kebiasaan semua orang di dunia ini. Beli barang, punya sesuatu, pengen yang awet, yang pengen tahan yang lama. Jadi kita mesti memahami bahwa ternyata yang Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan ayat 20, ketika Tuhan berkata di ayat 19, jangan simpan atau kumpulkan harta di bumi. Sebab kalau kita simpan harta di bumi itu tidak tahan lama dan bisa rusak. Tetapi Tuhan katakan di ayat 20, kumpulkanlah harta di sorga. Itu tidak bisa rusak, bersifat kekal untuk selama-lamanya. Jadi ini ajaran Tuhan. Tetapi tolong dipahami, ketika dia berkata jangan simpan harta di bumi, jangan kumpulkan harta di bumi, bukan berarti Tuhan mengabaikan keperluan kebutuhan kita akan materi, akan uang kita di bumi. Karena selama ini kita percaya yang menjamin kita, yang memberkati kita, yang memenuhi segala yang kita butuhkan, materi jasmani kita perlukan, Tuhan yang kasih sama kita. Bukan, jangan diartikan ketika dia berkata jangan kumpulkan harta di bumi, lalu Tuhan biarkan kita keleleran, gak terurus kebutuhan makan minum pakai kita. Enggak, jangan diartikan seperti itu. Tapi mari kita lihat sekarang, saya mau jelaskan dulu kepada saudara, apa sih sebetulnya artinya kumpulkan harta di sorga. Yang dikatakan di ayat 20 tadi, tetapi kumpulkanlah harta di sorga, sebab ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, bahkan pencuri gak bisa bongkar mencurinya. Apa yang dimaksud tentang kumpulkan harta di sorga? Saya mau bawa saudara pada konteks pengajaran pemahaman orang Yahudi. Karena ini pada waktu itu diajarkan hanya kepada orang Yahudi. Yesus pun orang Yahudi. Pagi ini saya coba bawa saudara pada pemahaman orang Yahudi. Ternyata mereka punya dua pengertian, dua pemahaman tentang kumpulkan harta di sorga. Yang pertama, menurut pengertian pemahaman orang Yahudi, arti kumpulkan harta di sorga itu yang pertama adalah lewat perbuatan baik. Saya ulang saudara ya. Jadi bagi orang Yahudi, yang namanya kumpulkan harta di sorga itu melalui perbuatan baik.
Lewat setiap perbuatan-perbuatan baik kita itulah kita bagaikan sedang mengumpulkan harta di sorga. Setiap kali kita melakukan perbuatan baik, setiap kali kita melakukan sesuatu perbuatan baik, itu kumpulkan harta di sorga. Lewat perbuatan baik kita kumpulkan harta di sorga. Saya teringat satu kali saya pernah baca satu buku sejarah gereja mula-mula maksud saya. Dan kita sama-sama tahu, saya pun sering sampaikan pada saudara kalau saya mengajar kitab Roma sama saudara. Pada waktu itu, zaman gereja mula-mula, situasi kondisinya adalah bangsa Israel, gereja mula-mula itu dijajah sama Romawi. Orang Kristen, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, zaman para rasul itu dianiaya luar biasa. Saya pernah cerita sama saudara, mereka ditangkap, lalu dimasukkan dalam penjara, dikeluarkan, diadu sama singa, diadu sama binatang buas. Mereka jadi gladiator, bukan sama manusia, tapi manusia sama singa. Yang menang mana? Anda bisa menduga, yang menang adalah singanya, yang mati adalah orang Kristennya, dicabik-cabik, dimakan sama singa. Itu betapa kejamnya pemerintahan Romawi menganiaya gereja mula-mula orang Kristen di masa itu. Bukan cuma itu, saya pernah cerita sama saudara, itu karena mereka memberitakan Injil dari saksi Tuhan, mereka ditangkap, lalu diikat di sebuah tiang, lalu malam hari tubuh mereka dibakar hidup-hidup sama serdadu-serdadu Roma, dijadikan obor, dijadikan lampu pada waktu malam hari, ketika Romawi itu membangun satu kota Roma yang baru. Itu terjadi seperti itu, dibakar hidup-hidup, itu terjadi gereja mula-mula. Aniayanya begitu luar biasa. Nah, satu kali saya baca di kisah itu, ada satu gereja itu diserbu sama serdadu prajurit Romawi. Karena mereka punya kebiasaan harta gereja diambil, harta gereja dirampas. Nah, hari itu sama, prajurit Romawi datang ke gereja, ngomong sama pastornya, ngomong sama pendetanya, "Pastor, mana harta kekayaan gereja ini? Kami mau ambil, saya mau rampas." Pastor ini berkata, "Kalau kalian prajurit Romawi mau ambil harta kekayaan kami, harta kekayaan gereja, mari ikut sama saya," kata pastor. Rupanya gereja itu cukup besar dan cukup panjang, memanjang ke belakang. Pastor jalan ke belakang, rupanya di bagian belakang gereja itu ada sebuah pelataran halaman yang cukup luas, saudara. Ketika pastor nyampe di belakang dengan beberapa serdadu tentara prajurit Romawi nyampe di sana, rupanya gereja ini punya kebiasaan di hari-hari khusus, hari-hari tertentu mengumpulkan orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, janda-janda yang kekurangan dan miskin hidupnya, orang-orang terlantar, dikumpulkan di pelataran halaman belakang, dikasih makan sama mereka. Anda tahu apa kata pastor kepada serdadu Romawi? "Tuan-tuan tentara Romawi, inilah harta kekayaan kami, perbuatan baik kami kepada mereka." Bengong serdadu Roma, sudah gak punya apa-apa lagi loh, dirampas. Lalu mereka pergi, serdadu Romawi. Itu saya baca dalam kisah gereja mula-mula ketika dianiaya. Maksud saya menceritakan kepada saudara inilah kondisi gereja mula-mula, berkata bahwa kekayaan kami itulah perbuatan baik kami. Jadi dengar baik saudara ya, kekayaan gereja sesungguhnya, saya setuju dengan pastor ini, kekayaan gereja sesungguhnya bagi kita orang Kristen bukan gedung gereja kita, bukan kemewahan gedung fisik gereja kita itu menjadi kekayaan gereja, atau pernak-perniknya, atau semua inventaris yang dimiliki gereja. Bukan itu sesungguhnya esensi kekayaan gereja. Kekayaan gereja Tuhan itu adalah perbuatan baik kita. Itu pemahaman orang Yahudi, bahwa kumpulkan harta di sorga, itu pemahamannya adalah lewat segala macam perbuatan baik yang kita lakukan. Saya mau ingatkan, itulah kekayaan kita. Bukan berarti di masa sukar, di masa sulit, lalu kita berhenti berbuat baik. Bukan berarti kita ditipu sama orang, karena kadang-kadang orang Kristen itu karena kebaikannya suka dimanfaatkan sama orang. Oh, orang ini baik, orang ini polos, minta tolong, ditolong, baik banget ini orang. Lalu ada suka dibodohin. Makanya Yesus ajarkan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Gak boleh cuma cerdik saja kita, dibodohin, digoblokin sama orang.
cerdik juga seperti ular. Anda bisa lihat, Anda bisa tahu gitu loh. Kita berbuat baik sekali, datang lagi kita berbuat baik. Kadang-kadang kita dimanfaatkan sama orang. Anda kan punya roh menimbang. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, punya roh pertimbangan. Ini orang cuma memanfaatkan aku. Cuman bikin manfaat saja hidup kita. Cuman dibodoh-bodohin. Anda bisa menimbang dengan orang seperti itu. Orang yang betul-betul diberkati. Orang yang betul-betul memerlukan perbuatan baik kita. Uluran tangan kita, ulurkan tanganmu. Tapi bukan model orang yang suka memanfaatkan, bodohin kita. Kadang kita diperhadapkan orang-orang begitu. Kadang-kala kita menjadi jenuh. Kita jadi bosan karena dimanfaatkan orang. Tidak boleh jenuh berbuat baik. Karena perbuatan baik kita, ayat ini mengajar, itu bagaikan kita simpan harta di sorga buat kita nanti. Iya, itu simpan harta kekayaan di sorga buat kita perlukan nanti setelah dalam kekekalan. Makanya fokus kita bukan simpan harta di dunia saja kata Tuhan. Tuhan ingatkan kita pentingnya ketika kita hidup di dunia untuk terus setiap hari dan terus setiap hari untuk kita kumpulkan harta di sorga. Jangan bosan hanya karena ditipu sama orang. Nah yang kedua saudara ya, pemahaman orang Yahudi tentang simpan harta di sorga itu lewat pembentukan karakter. Perubahan karakter, dibentuk karakter kita. Karena ada mesti menyadari dan mengerti karakter itu kita bawa dalam kekekalan. Ketika seorang mati meninggal dunia, dia itu nggak bawa apa-apa. Harta yang dia simpan di dunia, harta yang dia tabung tiap hari, ketika seorang mati itu nggak dibawa. Ya, rumahnya nggak dimasukkan dalam kuburnya, rekening banyak, uang banyak, kita nggak bawa apa-apa. Secuil harta kita pun, $1 pun, 1 juta pun kita nggak bawa ketika mati. Apa yang kita bawa di sorga dalam kekekalan? Karakter kita bawa dalam kekekalan. Sebab karakter itu adalah kekayaan kita nanti di sana. Keren loh pemahaman orang Yahudi. Sebab itu di gereja atau di tempat-tempat ibadah seperti ini meskipun lewat online penting adanya pembentukan karakter. Diajarkan tentang pengajaran firman tentang perubahan karakter, pembentukan karakter. Karakter kita mesti ditempa, itu penting. Jangan sampai kita itu rajin ibadah ke gereja, keluar masuk gereja, atau kita ikuti ibadah-ibadah online yang begitu banyak menyerbu kehidupan kita tiap hari. Tapi kita ikut ibadah rajinnya minta ampun, tapi karakter kita gak pernah berubah. Saya dengan tegas dan keras mengajarkan saudara, tujuan saya setiap pagi saya berusaha tekun, belajar setiap hari untuk berbagi firman dengan saudara. Tujuan saya itu ke depan nanti. Supaya ada banyak orang yang makin dewasa dalam Tuhan. Karakter kita, kerinduan di hati saya yang tulus ini. Supaya kita mengalami perubahan karakter. Makin dibentuk karakter kita makin berubah. Sampai satu kali kelak karakter kita serupa, segambar dengan Tuhan. Ingat, kita jadi orang Kristen tujuannya bukan sukses loh. Sukses itu bonus. Saya tidak berkata kita gak boleh kaya. Anda salah. Tujuan Israel dikeluarkan dari tanah Mesir adalah tujuannya masuk tanah Kanaan. Tujuan Tuhan itu kita bukan ditaruh di Mesir, kurang, itu bukan rencana Allah. Rencana Allah pun kita bukan ditaruh di padang gurun, hidup yang pas-pasan, hidup yang cukupan, enggak. Rencana Tuhan ada dan saya menempati, menduduki, tinggal di tempat yang namanya Kanaan. Apa itu Kanaan? Negeri yang limpah dengan susu dan madu. Anda baca di Alkitab, apa kata firman? Engkau di Kanaan tidak usah berhemat lagi makan roti. Karena kemiskinan, kekurangan sudah terlambat. Begitu masuk Kanaan, mereka diberkati Tuhan luar biasa. Saya pernah ajarkan, ukuran berkatnya Tuhan itu kayak gunung-gunung. Ukuran Tuhan kasih berkat anggur, kasih berkat susu, itu seperti yang namanya bukit-bukit. Kalau dia kasih air seperti sungai besar mengalir. Saya mau kasih tahu, itu ukuran berkat yang Tuhan beri kepada anak-anaknya. Jadi sebetulnya ketika dia ajarkan Matius 6 ayat 19-20, Tuhan bukan berarti berkata, lu gak boleh sukses, lu gak boleh kaya. Bukan berarti kita gak boleh mengejar kesuksesan. Bukan berarti kita gak boleh mengejar kekayaan, boleh. Tapi Tuhan mendorong kita utamakan simpan harta di sorga. Nanti saya coba tunjukkan sama saudara. Tapi tujuannya adalah ini saudara ya.
Bukan sukses tujuan kita, bukan kaya berhasil. Tujuan kita adalah serupa segambar dengan Kristus. Ada dasar ayatnya pendeta, ada Roma 8:29. Roma 8:29, catat baik-baik di dalam hatimu. Bukan cuma di kertas yang kau punya. Catat besar-besar, dalam-dalam, tebal-tebal di hatimu. Roma 8:29 itu adalah dasar kekristenan kita, tujuan kekristenan kita. Serupa segambar dengan anaknya, catat baik-baik. Itu tujuan kita, bukan sukses. Dalam rangka karakter kita berubah, makin berubah, terus diperbaharui, terus ditempa sama firman, sama kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Semakin serupa dengan Dia. Di kanan kiri kita, di depan kita, itu Tuhan sediakan berkat. Ada bonus berkatnya, ada bonus kesuksesan. Tapi tujuan kita dibentuk karakter kita. Jadi bagi pemahaman orang Yahudi, kumpulkan harta di sorga, itu melalui karakternya dibentuk. Karakternya makin berubah. Keren sekali pemahaman ini. Dan kiranya pagi ini saya rindu itu terjadi pada kita. Karena karakter kita itu menjadi kekayaan kita nanti. Kekayaan kita juga sekarang. Di dunia ini yang membuat orang naik itu karakternya. Ya, yang membuat orang sukses bertahan itu juga karakternya juga. Begitu karakternya bobrok, orang gak percaya. Kalau Anda dipercaya orang di dunia ini, berarti di sorga ada juga dia percaya. Dipercaya sama orang di dunia ini, Tuhan pasti percayakan sama saudara. Jadi sekali lagi, karakter ini yang kita bawa sampai di sorga kekal selamanya. Nah, orang Yahudi ternyata, mungkin sudah pernah dengar ini saudara ya. Orang Yahudi itu punya kata-kata mutiara yang menurut saya cukup mengerikan. Mereka bilang begini, kain kafan tidak ada kantongnya. Itu peribahasa orang Yahudi. Apa sih maksudnya kain kafan tidak ada kantongnya? Agama Yahudi, orang Yahudi permisi bicara, ketika mereka mati itu dibungkus dengan kain kafan, lalu langsung diikat. Namanya kain kafan, tidak ada kantong, tidak ada model. Maksudnya apa sih? Ketika orang mati dibungkus kain kafan, tidak ada kantongnya, dia nggak bawa apa-apa. Itu peribahasa orang Yahudi yang memang agak mengerikan kedengarannya. Tapi filosofi rohaninya dalam Bapak Ibu Saudara. Dan memang orang Yahudi pada masa itu kalau mereka mati cuma pakai kain kafan. Beda dengan kita di sini orang Kristen. Ketika kita mati ke depan, kalau kita lihat orang mati anak Tuhan itu pakai jas kalau lagi, iya kan? Pakai sarung tangan, pakai celana panjang, pakai sepatu. Kadang-kadang sepatu tenis saudara ya. Padahal sepatunya Itali di rumah keren saudara ya. Tapi dia pakai sepatu tenis aneh-aneh saudara. Pakaikanlah sepatu yang bagus gitu ya. Biar keren gitu. Tapi itu kebiasaan kita. Atau kalau wanita meninggal pakai baju yang bagus. Tapi orang Yahudi ketika meninggal cuma pakai kain kafan. Mereka punya bahasa kain kafan yang gak ada kantongnya. Maksudnya gak bawa uang, gak bawa harta, gak bawa rumah, gak bawa deposito. Ketika orang mati tidak bawa apa-apa. Apa yang kita bawa? Karakter kita. Perbuatan baik kita semasa hidup itu jadi kekayaan kita bawa. Nah sebetulnya ini salah satu yang diajarkan sama Tuhan, simpan harta di sorga. Lihat Matius 6 ayat 19. Saya baca ya ayat ini. Kita kembali kepada ayat ini. Karena itu tadi bukan inti khotbah saya. Ini intinya Matius 6 ayat 19. Janganlah, sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara ayat 19 ya. Matius pasal 6, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saya mau ingatkan lewat tulisan statement saya di bawah, bukan berarti harta di dunia tidak penting ketika Yesus katakan ini. Tetapi Yesus sedang mengingatkan kita bahwa dunia bukan akhir tujuan hidup kita, tetapi surga itu tempat tinggal kita selamanya. Matius 6, 19-20 kita mesti mengerti. Ketika Tuhan ajarkan di ayat 19, jangan kumpulkan harta di bumi, bukan berarti kita gak butuh harta, gak butuh berkat di dunia, bukan itu. Tapi Tuhan ingatkan kita tinggal di dunia itu cuma sementara. Ya. Dunia itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita tinggal selamanya itu adalah surga. Saya teringat seorang hamba Allah besar di dunia ini, almarhum Pastor David Yonggi Cho atau David Cho Yonggi. Banyak orang katakan beliau pernah mengajarkan dalam satu statement pengajarannya, saya tulis di sini. Almarhum Pendeta Cho Yonggi katakan,
Orang yang berumur 40 tahun ke atas, kata Choyonggi, mata sudah melihat sorga. Menurut saya ini ajaran keren yang diajarkan kepada Choyonggi, kepada jemaat yang dia layani. Pokoknya kita yang umur udah 40 tahun ke atas, harusnya mata kita memandang ke atas, memandang ke sorga. Tapi jujur realitanya justru banyak orang di dunia ini tambah tua umurnya, ya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tambah tua, tambah gak karuan hidupnya. Tambah tua, ada yang bilang tambah genit Pak gitu. Harusnya kita umurnya itu tambah tua, makin cinta Tuhan, tambah tua, makin dekat sama Tuhan, makin mata kita memandang kepada Tuhan. Umur 40 tahun ke atas tambah hari harusnya wajah kita cari Tuhan, memandangnya Tuhan, bukan terus lihat keindahan dunia. Itu maksudnya Choyonggi. Tapi jujur peribahasa di Indonesia itu ada benernya gitu ya. Ada peribahasa Anda tahu di Indonesia katakan tua keladi, makin tua makin menjadi. Aneh-aneh nih peribahasa saudara ya. Tapi ada banyak orang justru ini yang terjadi. Tambah tua tambah menjadi-jadi, tambah yang aneh-aneh. Waktu muda dia gak buat, malah tua dia buat, itu dosa. Aneh kan? Terbalik kehidupan dunia ini. Nah, tinggal di dunia, saya katakan tadi cuma sementara. Ada bahasa Jawa mengatakan mung mampir ngombe. Ingat, ajaran firman Allah ini mengajar kepada kita tinggal di dunia cuma sementara, bukan tujuan akhir. Sorga tempat tinggal kita selama-lamanya, itu inti ajarannya Tuhan. Cuman mengingatkan kita di dunia cuma sebentar. Mazmur Musa mengatakan kita di dunia paling-paling lama 70 tahun, 80 tahun, ada ukuran waktunya. Lebih daripada itu kebanggaannya adalah penderitaan dan kesusahan. Kita mulai sakit-sakitan. Kalau toh kita bisa mencapai umur 80 tahun ke atas, kita mulai lemah, mulai sakit-sakitan. Walaupun saya tahu permisi bicara, di channel YouTube GSPD Jombang ada juga opa-opa, oma, emak engkong yang sudah tua. Saya tahu kadang-kadang chatting ke saya udah umur 90 tahun Pak Pendeta masih kuat, puji Tuhan. Opa oma mangkong ada diberkati Tuhan luar biasa. Dan doa saya mangkong semuanya Anda udah selanjut terus dipelihara Tuhan dengan kesehatan kekuatan. Tetapi saya mengatakan apa yang dikatakan firman, kalau kita sudah melebihi itu umurnya, kita mulai terbatas, kita mulai sakit-sakitan. Makanya saudara ya, yang Tuhan ajarkan lewat ayat ini saudara ya, Tuhan mau ingatkan kita Matius 6, 19 dan 20. Bahwa Tuhan ingatkan gini, dunia bukan tujuan akhir kita. Cuman sementara mau mampir ngombe. Berapa lama sih orang minum saudara? Sebentar orang minum. Ya, nanti saya setuju hamba Tuhan katakan, makannya sehidangan dengan Tuhan di sorga. Minumnya di dunia, makan bersama Tuhan di sorga. Ya amin saya katakan saudara ya. Benar juga. Tapi memang itulah kehidupan di dunia, cuma sebentar. Mau mampir ngombe cuma sebentar, lewat saja. Di sorga tempat tinggal kita selamanya. Nah, saya mau sampaikan sambung pada bagian ini sama saudara. Ingat ketika dia katakan Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah harta di sorga, pencuri gak bisa membongkar, ngengat gak bisa merusak, tahan lama. Tuhan suruh kita simpan harta di sorga, tujuannya ini. Waktu kita kumpulkan harta di sorga, lihat statement ini penting. Secara langsung sebetulnya kita juga mendapatkan harta di dunia. Saya kasih bonus sama saudara lewat ayat ini dengan waktu beberapa menit yang ada. Saya kasih berkat double sama saudara. Saya bukan hanya bicara tentang simpan harta di sorga, kekayaan buat kita di sorga. Ini saya kasih bonus, berkat double sama saudara. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus itu baik. Lewat the golden rule-nya ini, ajaran emasnya ini. Tuhan Yesus ternyata punya strategi yang sangat hebat, strategi yang sangat jitu. Bagaimana kita hidup di dunia ini gak kekurangan, di sorga kaya simpan harta di sorga, di dunia pun kita diberkati dan tidak kekurangan. Orang percaya kepada Tuhan tidak keleleran dan tidak terurus, enggak, dipelihara. Tanda tanya besar kalau orang Kristen suka simpan harta di sorga, tapi kemudian dia nggak diurus, dia keleleran. Tanda tanya, firman nggak berkata begitu. Ini yang ayat Alkitab katakan. Jadi ini strategi Tuhan. Pada waktu kita kumpulkan harta di sorga, secara langsung kita dapatkan harta di dunia, langsung dapat dari Tuhan. Mana ayatnya? Ini ayatnya, Matius 6 ayat 33. Mari kita baca sama-sama ayat ini 2 dan 3.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayatnya. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang dia selalu belajar cari kerajaan Allah dulu, mengutamakan kerajaan Allah dulu. Saya mau tanya, orang yang cari dahulu kerajaan Allah, apakah menurut saudara ini simpan harta di sorga atau bukan? Saya tanya sekali lagi, menurut Anda Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kalimat firman Allah berkata tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, apakah orang yang mengutamakan, menomorsatukan mencari kerajaan Allah, menurut Anda apakah ini bicara simpan harta di sorga? Kalau Anda berkata bukan, Anda boleh chatting. Nanti saya jelaskan sama saudara pribadi. Apakah ini simpan harta di sorga? Bagi saya ya, ini bicara simpan harta di sorga. Apa akibatnya? Orang yang simpan harta di sorga lewat perbuatan baiknya, lewat perubahan karakternya, dengan mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah. Alkitab katakan, maka dan kebenarannya gak boleh dilepas saudara ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita cari, kebutuhan di dunia ini mencari kita. Apa yang dikejar orang dunia malah mengejar kita. Segala kebutuhan ditambah-tambahkan, segala yang kita butuhkan ditambahkan. Namanya ditambahkan, itu dari Tuhan. Tuhan kasih, nih aku kasih berkat. Ini strategi Tuhan loh. Ini strategi yang sangat hebat untuk Tuhan memelihara hidup kita. Sengaja Tuhan ajari ini supaya kita terpelihara. Ini cara hidup diberkati Tuhan. Walaupun saya tahu ini sesuatu yang dalam tanda kutip sensitif sekali. Ya, ketika orang mengutamakan kerajaan Allah, mencari Tuhan utama buat dia. Seperti pagi ini Anda bangun lebih gelap, lebih awal. Jam tidur Anda kurangi 1 jam, 2 jam untuk mengutamakan kerajaan Allah. Saya mau kasih tahu, ini artinya Anda sedang simpan harta di sorga. Anda tanpa sadari setiap hari Anda sudah nabung, Anda sudah simpan harta di sorga. Dan masih banyak perbuatan yang lain lewat namanya simpan harta di sorga. Orang simpan harta di sorga langsung di dunia diberkati sama Tuhan. Semua yang kita butuhkan ditambahkan sama Tuhan. Saya pernah ajarkan hari Minggu jangan dibalik-balik. Tuhan tetap harus nomor 1 di depan kita. Kebutuhan kita, uang mesti di belakang. Coba baca ayat ini. Saya ingatkan sedikit khotbah saya 2-3 minggu yang lalu. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar kejahatan cinta uang. Dan sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Masuk penjara karena korupsi, ya, disiksa sama setan karena cari pesugihan. Karena apa? Karena uang, memburu uang. Saya pernah ajarkan sama saudara, namanya memburu uang, berarti uangnya di depan, kita buru. Dan seringkali saya mau kasih tahu, begitu uang kita buru, dia melayang lenyap, gak dapat apa-apa kita. Makanya saya katakan cara hidup Kristen memburu uang, kejar uang di depan kita. Uang di depan itu sesuatu yang salah. Uang itu di belakang kita, Tuhan di depan kita. Mana ayatnya? Mazmur 231. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mesti Tuhan yang gembala di depan kita, uang di belakang kita. Maka kita gak pernah kekurangan. Kalau yang kita buru adalah Tuhan, mengutamakan Tuhan, uang yang memburu kita. Konsep prinsip Kristen harusnya kita yang buru Tuhan. Tuhan di depan kita, uang di belakang kita. Maka yang terjadi ya uang yang memburu kita. Segalanya ditambah oleh Tuhan. Ini prinsip Kristen loh. Saya yakin Anda yang mengalami dan melakukan apa yang saya katakan, Anda berkata amin pendeta, saya ngalami. Iya, bukan Anda yang kejar job yang kejar Anda. Bukan Anda susah payah keringetan nangis-nangis mengejar namanya proyek. Proyek yang cari saudara ditambahkan. Yang dicari orang itu cari saudara. Ketika saudara cari Tuhan dulu. Ini strategi Tuhan yang jitu. Strategi Tuhan yang luar biasa. Semua orang Kristen yang mengutamakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah utama dia cari nomor 1. Justru yang dicari orang itu mencari saudara. Job, rezeki, proyek, berkat, itu mengejar saudara. Asal lakukan kebenaran ini. Kerajaan Allah ada cari dan kebenarannya. Jangan dibalik. Memburu uang itu salah. Uang di depan kita itu salah. Melayang dia. Dikejar susah loh uang. Rezeki berkat datang dari Tuhan. Anda mesti percaya. Berkat itu dikasih sama Tuhan.
Diperintahkannya berkat ke sana, kata Alkitab. Kesanalah diperintahkan berkat. Ini prinsip firman, saudara ya. Saya tutup dengan ayat ini, Amsal pasal 3. Apakah benar? Bagaimana caranya? Kita kumpulkan data di sorga. Supaya ketika kita kumpulkan dari sorga, di saat yang sama Tuhan pelihara kita, semua kita mau ditambahkan sama Tuhan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah lewat ini. Saya tunjukkan caranya. Walaupun saya tahu ini sensitif. Jarang orang mengajar, sengaja saya ajarkan untuk melengkapi ajaran yang sebelumnya. Bagaimana cara simpan harta di sorga? Saya baca Amsal 3 ayat 9 dulu. Dikatakan begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya mau tanya, kalimat yang mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu, menurut Anda ini simpan harta di sorga atau bukan? Ini simpan harta di sorga. Walaupun tahu pengajaran seperti ini gak populer, orang gak seneng kadang dengarnya. Tapi ini strateginya Tuhan untuk kita diberkati. Apalagi bagi saudara yang merasa gini, hutang saya saja banyak, pendeta belum dibayar. Ada banyak orang terlilit hutang karena pinjol. You know pinjol, pinjaman online. Ada beberapa messenger yang masuk kepada saya terlilit hutang, pendeta gak bisa bayar karena kena pinjol, pinjaman online. Makanya kalau kita dalam kesulitan, pakailah cara yang tepat gitu saudara. Saya nggak bicara soal itu. Tapi meskipun bagi Anda yang sedang mengalami kondisi ini, bukan berarti lalu kita nggak memuliakan Tuhan. Justru inilah cara Tuhan mematahkan namanya kekurangan hidup, menghancurkan kemiskinan dalam kehidupan kita. Caranya adalah memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Harta kita bisa uang, harta kita bisa waktu kita. Apa yang kita punya memuliakan Tuhan. Tapi jelas Alkitab katakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini bicara simpan harta di sorga. Apa akibatnya kalau simpan harta di sorga? Ayat 10 sama-sama kita baca. Ayo kita kunci lalu selesai. 2, 3. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Lihat janji Tuhan. Begitu simpan harta di surga, strateginya Tuhan terjadi. Langsung di bumi dikatakan lumbung-lumbung kita diisi penuh dengan melimpah-limpah. Dompet saudara, rekening saudara, ekonomi saudara, keuangan saudara diberkati, lumbungnya berlimpah-limpah. Kantormu, perusahaanmu, pabrikmu makin diberkati berlimpah-limpah. Karena apa? Simpan harta di sorga, utamakan kerajaan Allah. Ini memang cara Tuhan gitu. Maka dikatakan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sukacita limpah Tuhan beri pada kita. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini melengkapi setiap kita. Tapi tetap saya mau katakan ini strategi jitunya Tuhan. Untuk kita anak-anaknya di tahun depan 2023 tidak kekurangan. Gak ada ceritanya orang simpan harta di sorga lalu hidupnya gak diurus sama Tuhan. Dibiarkan keleleran. Gak begitu kata Alkitab. Saat kita simpan harta di sorga, langsung di bumi dikatakan lumbung-lumbung kita diisi penuh sampai melimpah oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita.